Halo semua, bertemu lagi dengan Pojok Programmer Indonesia dengan hands-on tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang MySQL 8 Database. Tutorial ini kita akan membahas tentang cara melakukan instalasi database MySQL menggunakan server atau sistem operasi CentOS versi 7. Langkah-langkahnya cukup mudah, ada 4 langkah. Pertama adalah mempersiapkan server, kemudian kita memasang repository dari MySQL 8 sendiri, kemudian instalasi atau pemasangan dari database MySQL, dan terakhir kita akan melakukan testing apakah instalasi database kita sudah berhasil. Sebagai bonus, kita akan mencoba mengkonfigurasikan MySQL database kita agar bisa terkoneksi dari remote komputer. Oke, tidak berpanjang-panjang, kita akan langsung mulai mempersiapkan server kita. Kita akan menggunakan VirtualBox karena kita mungkin agak sulit mempersiapkan satu server fisik, tapi kalau kita menggunakan VirtualBox akan jauh lebih mudah. Pilihannya adalah bisa menggunakan mentahan, download ISO-nya dari websitenya CentOS, atau menggunakan appliance yang sudah saya siapkan. Oke. Di sini saya sudah siapkan VirtualBox terpasang di server di laptop saya. Kita coba import. Ya, di sini saya sudah siapkan CentOS versi 7, clean install. Saya akan beri nama C0. Lainnya kita akan biarkan default saja. Untuk network, kita akan generate new MAC address untuk semua network adapter. Tujuannya apa? Agar tidak bentrok ketika kita import beberapa virtual machine menggunakan appliance yang sama. Ya, proses import sedang berjalan, kita tunggu bersama. Iya, import sudah selesai. Kita lihat settingnya. Yang paling penting perlu kita setting adalah memori untuk CentOS minimal 1 GB agar bisa berjalan normal. Kemudian networknya kita setup menggunakan bridge adapter untuk memudahkan kita melakukan koneksi ke internet dan remote connection. Kemudian saya coba koneksi untuk networknya menggunakan kabel. Oke, kita hidupkan. Ya, proses booting sedang berjalan. Oke, booting cukup cepat. Kita akan coba login menggunakan user root dan password. Ya, kita sudah masuk ke server. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah langkah kedua, yaitu memasang repository dari MySQL. Karena MySQL versi 8 adalah bukan bawaan standar dari CentOS versi 7. Itu sebabnya kita harus melakukan instalasi dari repositorinya dari website MySQL. Perintahnya adalah seperti ini, rpm.uvh dan seterusnya. Kita coba ketik saja ya. rpm strip uvh atau pps repo.mysql.com MySQL 8.0 community release strip L7. Nah, Enterprise Linux versi 7 karena kita menggunakan CentOS 7. Kalau kita CentOS 8, berarti di sini EL-nya juga diganti 8. .noarch.rpm enter. Ya, sudah terpasang.
kemudian kita pastikan repositorinya terupdate. Oke, kita lihat proses update package dari CentOS 7 kita sudah selesai. Maka langkah berikutnya adalah kita melakukan instalasi dari database itu sendiri. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara mengetik perintah berikut ini. Yang terakhir, yum min y untuk kalau kita nggak mau konfirmasi, install MySQL strip server. Ya, kita coba install. Yum install MySQL server, enter. Oke, terlihat bahwa ada package community server yang akan dipasang dan independensinya adalah community client. Kita jawab dengan yes untuk melanjutkan proses instalasi. Perlu diperhatikan juga, proses downloadnya cukup besar. Kalau kita lihat di sini 473 mega yang akan di-download, jadi ketika koneksi internet kita kurang mumpuni mungkin butuh waktu agak lama juga. Oke, ini lumayan cepat, 11 MB per detik. Kita tunggu saja. Iya, download selesai. Proses instalasi berjalan. Iya, proses instalasi selesai. Langkah berikutnya adalah kita harus mengkonfigurasikan dari hasil instalasi ini agar kita bisa koneksi ke database MySQL. Pertama adalah kita lakukan enable dulu service-nya agar ketika server ini di restart otomatis MySQL-nya akan ikut jalan, yaitu perintahnya menggunakan sistem kontrol, kemudian kita jalankan. Nah, karena ini kita baru pertama kali menjalankan MySQL versi 8, MySQL akan membuat sebuah temporary password yang harus kita ambil dari log hasil instalasi. Nah, password itu nanti akan kita pakai untuk langkah berikutnya, yaitu mengamankan instalasi MySQL kita. Oke, kita coba saja ya. Ya, kita pertama enable. Sistem cpl enable MySQL D. Ya, kemudian kita start. Tunggu beberapa saat, karena ini awal instalasi dan inisialisasi database. Kita biarkan saja semuanya default yang ada di bawaan dari MySQL. Oke, sudah hidup. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengambil password dari hasil instalasi pertama kita. Perintahnya adalah seperti ini. Kita tinggal menampilkan lognya, kemudian kita ambil kata kunci password. Cat warm log MySQL log. Kita ambil grab password. Ya.
Oke, ini dia. Cukup susah passwordnya rupanya. Kita ambil. Kita simpan di notepad. Dua FL A34 2 FVL besar A besar. Oke, sudah dapatkan. Langkah berikutnya adalah kita harus melakukan pengamanan terhadap instalasi MySQL kita. Oke, MySQL secure installation. Itu langkahnya. Enter. Passwordnya adalah yang tadi yang baru saja kita catat, 2 F L A 34 titik 2 F L lebih besar A. Oke, password baru kita gunakan yang mudah mungkin, admin 123 untuk admin 123 ya. Change password for the root. Oke, kita jawab yes. New password adalah admin, ditanya lagi dia 123 ya. Do you wish to continue with password? Okay, yes. Remove anonymous user. Okay, yes. Disallow remote login untuk root. Okay, yes. Ini tujuannya apa? Biar orang nggak sembarangan menghack database kita. Oke, remove test database juga kita remove. Reload privilege, lanjut, kita jawab yes juga. Oke, all done. Berarti database kita sudah terpasang dan kita bisa lihat statusnya menggunakan sistem kontrol status MySQL. Dan kita lihat statusnya adalah aktif. Oke. Selanjutnya kita coba testing untuk koneksi ke database kita. Caranya cukup mudah, yaitu kita menggunakan MySQL command line karena kita masih di servernya. Kita belum setting untuk remote connection. Kita coba koneksi MySQL min root min p untuk memasukkan password. Password kita tadi admin 123. Ya, sudah masuk, berarti database kita terinstall dengan baik. Kita bisa lihat di sini database-nya masih standar sekali. Database. Oke. Kita tes coba. Create database employee. HR. Ya. Oke. Show databases. Oke, kita lihat database-nya sudah terpasang. Use HR. Oke. Kita coba create table. Coba dulu show the tables. Masih kosong. Kita coba create table employee. ID integer income primary.
code varchar ke 50 not null milik, kemudian name varchar status no selesai. Yes, kita coba show tables. Yes, sudah set tabel employee. Sampai sini kita sudah sukses, berarti kita sudah berhasil melakukan instalasi. Cukup mudah kan? Jadi mudah-mudahan tutorial ini berguna buat teman-teman semua. Dan apabila ada sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan layangkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.